Krisis perumahan. Krisis perumahan merupakan masalah mendesak di banyak kota di seluruh dunia. Keterbatasan lahan, pertumbuhan populasi yang cepat, dan kesenjangan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan krisis ini. Lalu berikutnya ada alternatif kebijakan. Krisis perumahan dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi masyarakat. Untuk mengatasi krisis perumahan, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kebijakan pengurangan kemiskinan dan kelaparan. Salah satu alternatif kebijakan adalah melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kelaparan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau. Lalu berikutnya ada kebijakan perumahan berharga murah. Pemerintah dapat mengubah sistem perencanaan pembangunan perumahan dengan membangun lebih banyak rumah berharga murah. Lalu ada pengawasan yang lebih ketat pada pembangunan perumahan. Pengawasan yang lebih ketat pada pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat menjadi alternatif kebijakan. Lalu selanjutnya ada perubahan rencana tata ruang. Perubahan rencana tata ruang juga dapat menjadi alternatif kebijakan. Dengan mengubah rencana tata ruang, pemerintah dapat mengalokasikan lahan yang lebih luas untuk membangun perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Lalu yang kelima, peningkatan akses terhadap perumahan layak. Pemerintahan dapat meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak, aman, dan terjangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan multisistem penyediaan perumahan yang meliputi pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya, dan fasilitas perumahan khusus. Dengan mengatasi krisis perumahan, penting bagi pemerintah untuk bekerja maksimal dan menyeluruh di semua level, mulai dari pemerintahan lokal, nasional, hingga regional. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat, diharapkan krisis perumahan dapat diatasi dan masyarakat dapat memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Selanjutnya, usulan kebijakan. Di sini ada diskusi tentang perencanaan jangka panjang bagi wilayah tersebut. Jadi, diskusi tentang perencanaan jangka panjang bagi wilayah tersebut dianggap sangat penting. Solusi untuk krisis keterjangkauan perumahan diharapkan akan muncul dari diskusi ini. Lalu yang terakhir ada rencana tindakan. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan mengatasi krisis. Rencana manajemen krisis harus dibuat untuk menguraikan cara bisnis bereaksi jika terjadi krisis. Rencana ini harus mengidentifikasi siapa yang akan mengambil tindakan dan peran mereka dalam menangani krisis. Lalu yang kedua ada meminimalkan dampak negatif. Tujuan dari rencana manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis perumahan. Langkah-langkah dapat meliputi penundaan tindakan hingga krisis mencapai tingkat dampak bisnis tertentu, memberikan tanggapan yang cepat dan tepat saat krisis terjadi, serta memulihkan operasi bisnis secara secepat mungkin. Lalu yang ketiga, mengkoordinasikan tanggapan. Dalam rencana manajemen krisis, penting untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab serta anggota tim tanggapan krisis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan matriks peran dan tanggung jawab, seperti bagan RACI atau RACI untuk memperjelas posisi pengambilan keputusan dalam rencana tanggap krisis. Lalu yang keempat ada penghematan energi dan pengurangan pemborosan. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap perkotaan, langkah-langkah seperti penghematan energi dan pengurangan pemborosan energi dengan teknologi baru dapat dilakukan. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga penting untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Lalu yang kelima ada perencanaan yang matang.
Perencanaan yang matang dan sinergis dalam setiap sektor akan menghasilkan pengembangan perumahan dan pemukiman yang lebih baik. Perencanaan yang optimal akan membantu menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman serta menghindari tumpang tindih rencana aksi pengembangan antar sektor. Lalu yang terakhir ada peningkatan akses masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah akses masyarakat terhadap perumahan berkualitas yang masih lemah. Program bantuan perumahan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.